Halo Sobat Duniaku 5 semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Duniaku 5. Tentunya kita akan selalu memberikan informasi serba 5 kepada Sobat semua. Mulai dari informasi hiburan, pendidikan, hingga kesehatan. Topik kita kali ini adalah 5 terapi medis yang perlu dilakukan untuk penderita penyakit asam lambung. Terapi ini dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit asam lambung sobat semua, mulai dari akut hingga kronis. Terus tonton sampai habis ya agar paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga tetap sehat walaupun ada riwayat penyakit lambung. Sebelum kita membahas 5 terapi medis untuk penderita asam lambung, alangkah lebih baiknya kita ingat kembali apa itu obat generik dan obat paten. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Nah sekarang mari kita pahami obat generik dan paten, dan perbedaan keduanya. Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang ditetapkan oleh Pharmacope Indonesia dan International Non-Proprietary Names, dari WHO. Tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contoh obat generik amoksisilin, metformin dan lain-lain. Sedangkan obat paten adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya berdasarkan riset industri farmasi tersebut, diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya, setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Nah untuk perbedaannya bisa sobat lihat pada tabel berikut ini. Terapi medis pertama adalah dengan obat golongan antasida. Antasid, adalah obat untuk meredakan gejala akibat sakit MAH atau penyakit asam lambung. Antasida tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan cairan suspensi yang umumnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Antasida bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung, seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah, atau perut kembung akan mereda. Antasida dapat bekerja cepat dalam hitungan menit setelah diminum. Perlu diketahui bahwa obat ini hanya digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala dan tidak untuk menyembuhkan penyakit. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit MAH, penyakit asam lambung, atau gastritis. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan antasida. Aluminium hidroksida, kalsium karbonat, magnesium trisilikat, magnesium hidroksida. Di beberapa produk obat MAH, antasida juga terkadang dicampurkan obat lain, misalnya simeticon atau alginat. Merek dagang antasida antara lain Antasida Doen, Biogastron, Dexanta, Gastran, Promac, Gastromac, Gestrik, Konimac, Magacit, Mactral, Milanta, Polisilen dan Simeko. Tetapi kedua adalah terapi antagonis H2 atau histamine 2 blocker. Histamin 2 blocker adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD. Selain itu, obat-obat yang termasuk ke dalam golongan antagonis H2 juga dapat digunakan dalam pengobatan sakit MAH, tukak lambung, ulkus duodenum, atau sindrom Zollinger-Ellison. Normalnya, lambung akan memproduksi asam lambung untuk membantu proses pencernaan makanan, sekaligus membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Namun, pada beberapa kondisi,
lapisan pelindung lambung dan usus rusak sehingga asam lambung mengiritasi hingga melukai saluran pencernaan. Selain itu, adanya gangguan pada otot yang membatasi lambung dan kerongkongan juga bisa menyebabkan naiknya asam lambung ke atas dan menyebabkan terjadinya GERD. Antagonis H2 akan mengurangi produksi asam lambung dengan menghambat kerja reseptor histamine 2 yang ada di dinding lambung. Dengan berkurangnya produksi asam lambung, maka keluhan bisa mereda. Cara kerja ini juga akan membantu penyembuhan luka yang ada di lapisan lambung dan usus halus akibat iritasi asam lambung. Yang termasuk golongan obat ini adalah cimetidin, famotidin, nizatidin dan ranitidin. Terapi ketiga adalah obat penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor, PIS. Penghambat pompa proton adalah kelompok obat untuk mencegah dan mengobati penyakit asam lambung, tukak lambung, ulkus duodenum, esofagitis erosif, sindrom Zollinger-Ellison, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penghambat pompa proton bekerja dengan cara menghambat enzim khusus yang ada di dinding lambung, sehingga produksi asam lambung bisa berkurang. Ketika produksi asam lambung berkurang, keluhan akan mereda. Selain itu, cara kerja ini akan mencegah terbentuknya luka dan membantu penyembuhan luka pada lambung. Efek samping yang dapat timbul setelah menggunakan obat-obatan penghambat pompa proton antara lain sakit kepala, demam, muntah atau mual, diare atau konstipasi, sakit perut atau perut kembung, perubahan indera perasa atau warna lidah berubah. Selain itu, penggunaan penghambat pompa proton dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko terjadinya kekurangan vitamin B12. Yang termasuk obat golongan ini adalah dexlansoprazol, esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol dan rabeprazol. Yang keempat adalah terapi pelapis lambung. Sukralfat adalah obat untuk mengatasi tukak lambung, ulkus duodenum, atau gastritis kronis. Obat ini akan menempel di bagian lambung atau usus yang luka dan melindunginya dari asam lambung, enzim pencernaan, dan garam empedu. Lapisan pelindung yang dibentuk oleh sukralfat akan mencegah ulkus semakin parah. Selain itu, cara kerja ini juga bisa membantu penyembuhan ulkus. Sukralfat hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Ikuti anjuran dokter dan bacalah informasi yang tertera pada label kemasan obat sebelum menggunakan sukralfat. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan dokter. Konsumsi sukralfat dalam keadaan perut kosong, misalnya 1 jam sebelum makan atau sesuai anjuran dokter. Jika sobat menggunakan sukralfat dalam bentuk suspensi, kocok botol sebelum dikonsumsi. Konsumsi sukralfat secara teratur di waktu yang sama setiap harinya agar mendapat manfaat yang maksimal. Bila sobat lupa mengonsumsi sukralfat, segera mengonsumsinya jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Tetap lanjutkan konsumsi sukralfat sesuai anjuran dokter meski sobat merasa keluhan dan gejala sudah membaik. Lakukan kontrol sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh dokter. Pengobatan untuk ulkus atau tukak di lambung atau di duodenum, usus halus, umumnya membutuhkan jangka waktu tertentu. Beri jarak waktu minimal 2 jam bila ingin mengonsumsi obat lain, karena sukralfat dapat mempengaruhi penyerapan obat-obatan ke dalam tubuh. Hindari mengonsumsi obat antasida 30 menit sebelum atau sesudah mengonsumsi sukralfat. Terapi kelima adalah dengan melakukan endoskopi. Endoskopi lambung atau teropong lambung dilakukan untuk mengetahui kondisi lambung dengan lebih jelas dan nyata. Pemeriksaan ini umumnya dianjurkan bagi sobat yang kerap mengalami beragam keluhan terkait penyakit lambung, seperti nyeri ulu hati berulang. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan endoskop, yakni sebuah alat berbentuk selang dengan kamera di bagian ujungnya. Bukan hanya berfungsi untuk mengambil gambar atau video, endoskopi lambung juga dapat digunakan untuk melakukan pengambilan jaringan lambung, sebagai sampel pemeriksaan biopsi.
Sebenarnya tujuan utama dilakukannya endoskopi lambung adalah untuk membantu dokter melihat kondisi di dalam lambung dan mendeteksi kelainan pada lambung. Misalnya luka, peradangan atau infeksi lambung, dan kanker lambung. Apabila saat endoskopi lambung ditemukan adanya tanda-tanda kanker, dokter dapat langsung melakukan biopsi atau pengambilan sampel jaringan. Sampel jaringan lambung akan diperiksa di laboratorium untuk memastikan apakah benar jaringan tersebut adalah kanker, dan jenis kanker apa yang terdapat di jaringan itu. Sebelum melakukan endoskopi lambung, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Di antaranya, pemeriksaan riwayat kesehatan, pemeriksaan riwayat obat-obatan dan melakukan puasa sebelum tindakan. Prosedur endoskopi lambung. Setelah berbagai persiapan selesai dilakukan, dokter akan memulai prosedur endoskopi lambung dengan memberikan obat penenang atau obat bius. Obat bius yang diberikan umumnya dalam bentuk suntikan atau cairan yang disemprot ke dalam tenggorokan melalui mulut. Setelah pembiusan, sobat akan merasa lebih tenang, bahkan mungkin tertidur. Tujuannya adalah agar ketika alat endoskop dimasukkan melalui mulut ke lambung, sobat tidak merasa sakit. Selama prosedur ini, dokter akan memeriksa dengan detail mengenai ada tidaknya gangguan dalam lambung sobat, baik itu luka, perdarahan, tanda-tanda infeksi, atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Kondisi rongga lambung dan dinding lambung akan terlihat dengan jelas melalui gambar yang ditangkap oleh kamera di ujung alat endoskop. Gambar ini dapat direkam dalam bentuk foto maupun video. Hasil endoskopi lambung akan menunjang hasil-hasil pemeriksaan lainnya, untuk menentukan diagnosis dan penyebab dari penyakit lambung yang sobat derita. Dengan demikian, dokter dapat memberikan penanganan yang sesuai. Secara umum, endoskopi lambung merupakan pemeriksaan yang aman. Setelah pemeriksaan, sobat juga biasanya diperbolehkan untuk pulang di hari yang sama. Oleh karena itu, sobat tidak perlu khawatir jika dokter menyarankan pemeriksaan ini. Agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya jelas, tanyakan kepada dokter mengenai persiapan apa saja yang perlu sobat lakukan. Itulah 5 terapi medis yang bisa dilakukan. Terapi pertama merupakan obat bebas dan tidak memerlukan resep dokter. Sobat bisa belinya di toko obat atau apotik terdekat. Tetapi 4 terapi lainnya memerlukan resep dokter dan keahlian khusus. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakannya. Gunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak berlebihan. Tetaplah jaga 3P ya sobat semua. Yaitu, pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Agar penyakit lambungnya tidak menjadi kronis. Bagi sobat semuanya yang ingin berbagi atau bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan berbagi kepada sobat semuanya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa tonton video lainnya di YouTube channel Duniaku 5.